selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reza Ayu Lansari dari Prodi S1 Ilmu Hukum kelas 2020D, NIM 2004070431, mata kuliah pengantar Antropologi dan Sosiologi. Pada video kali ini kita akan bahas tentang keseimbangan sosial. Jadi, apa sih keseimbangan sosial itu? Keseimbangan sosial adalah syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, keseimbangan sosial juga dapat dikatakan suatu keadaan di mana segenap lembaga sosial utama berfungsi dan saling tunjang. Sedangkan keseimbangan sosial yang didefinisikan oleh Amerika Talcott Parsons adalah sebagai suatu sistem di mana berbagai kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat menjaga keseimbangan pendapatan dan kontribusi. Keseimbangan sosial sebenarnya sangat mudah dipahami, di mana tidak ada orang yang kaya dan tidak ada orang yang miskin. Jadi semuanya seimbang dan adil. Negara kita mengalami berbagai masalah pembangunan dalam segala aspek, di mana orang yang kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan semakin miskin. Nah, disinilah keseimbangan sosial perlu ditegaskan kembali. Keseimbangan dalam sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah keseimbangan sosial internal, dan yang kedua adalah keseimbangan eksternal. Keseimbangan internal adalah keseimbangan yang terjadi dalam satu kelompok. Sedangkan keseimbangan eksternal adalah salah satu yang terjadi dalam berbagai kelompok. Dalam suatu kelompok, keseimbangan itu dibentuk oleh dua kecenderungan atau dua aspek. Yang pertama, adanya kontribusi dari masing-masing anggota, dan yang kedua, adanya manfaat yang diperoleh dari masing-masing anggota. Jika kedua aspek tersebut dijalankan dengan baik dan benar, maka suatu kelompok atau masyarakat akan bekerja tanpa adanya masalah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa keseimbangan sosial merupakan syarat, maka adapun mekanisme atau syarat dari keseimbangan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya batas ke pasar, di mana regulasi kegiatan ekonomi ini dapat digunakan untuk mencari keseimbangan sosial. Yang kedua, ada pendidikan dan lift sosial, di mana keberadaan ekonomi yang beragam dapat memberikan manfaat yang begitu besar dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan sosial. Yang ketiga, ada subsidi pengangguran. Pengangguran menjadi momok besar bagi masyarakat maupun pemerintah, di mana pengangguran dapat mengakibatkan ketidakseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakat jika hal tersebut tidak segera diatasi. Yang keempat, ada legislasi melawan diskriminasi, di mana karena terjadinya banyak keberagaman, maka diskriminasi ini perlu ditindaklanjuti. Pemerintah membuat undang-undang atau peraturan khusus mengenai sanksi terhadap tindak pelaku diskriminasi atau pencegahan terjadinya diskriminasi. Yang kelima, ada redistribusi kekayaan, di mana cara ini digunakan untuk mereka-mereka yang memerlukan pemertahanan kualitas hidup tertentu. Nah, selain kelima mekanisme yang sudah saya sebutkan tadi, kali ini kita akan bahas tentang aspek keseimbangan sosial. Apa aja sih aspek keseimbangan sosial? Yuk disimak. Yang pertama, kemerataan sosial dan ekonomi. Yang kedua, kesempatan kerja dan berusaha yang sama. Kemudian, adanya kesamaan hak dan kewajiban, serta pengelolaan terhadap konflik. Jika mekanisme dan aspek tersebut dijalankan dengan baik dan benar, maka masyarakat dalam suatu kelompok akan mendapatkan yang namanya kerukunan. Kerukunan itu menyangkut keseimbangan sosial dalam masyarakat, di mana masyarakat terdapat pada situasi yang bebas konflik, namun tanpa pertikaian. Jadi, dapat dikatakan bahwa suatu sistem yang terdapat dalam keseimbangan sosial itu terjadi ketika terdapat kerjasama yang dinamis di setiap bagian-bagian yang saling bergantung. Nah,
Proses ini akan berhasil ketika terjadi secara perlahan, maka keseimbangan sosial akan mudah diperoleh secara maksimal. Sekian dan terima kasih dari materi keseimbangan sosial yang saya sampaikan pada kali ini. Jumpa di next video ya, bye-bye.